Halo, perkenalkan nama saya Nidia Kristi Natalia dari kelas R7D, Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang jenis dan penalaran paragraf. Mari kita mulai. Jenis paragraf. A. Berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif. Menurut Usman, paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan menyebutkan peristiwa yang umum untuk menuju kepada kesimpulan khusus. Selanjutnya, menurut Wianto, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Maka dapat disimpulkan bahwa paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan berpola umum ke khusus. Contoh paragraf deduktif. Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini merupakan bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal. Puisi-puisi Chairil begitu dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Berdasarkan contoh teks tersebut yang menunjukkan bahwa ini adalah paragraf deduktif adalah kalimat pertama, yaitu Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. 2. Paragraf induktif. Dalam Usman, paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang khusus untuk menuju kepada kesimpulan umum yang mencakup semua peristiwa khusus di atas. Ciri-cirinya adalah terlebih dahulu menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus. Menurut Wianto, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian akhir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf dan mempunyai pola dari peristiwa khusus menuju peristiwa yang umum. Contoh paragraf induktif. Aroma bunga ini tidak disukai banyak orang. Bunga ini disukai banyak orang karena keunikannya. Bunga ini berwarna merah dan hijau. Bunga ini banyak dicari orang karena bentuknya yang indah. Hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga bangkai. Berdasarkan teks tersebut yang menunjukkan bahwa teks ini adalah paragraf induktif adalah pada kalimat terakhir, yaitu hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga bangkai. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu paragraf yang terletak pada awal dan akhir sebuah wacana, menurut Usman 2015. Maka dapat disimpulkan bahwa paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Disebut juga sebagai paragraf deduktif induktif. Contoh paragraf campuran. Pendidikan utama bagi anak yaitu pendidikan berkarakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai pondasi yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan mudah dalam memberikan ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Berdasarkan contoh teks tersebut yang menunjukkan bahwa ini adalah paragraf campuran pada kalimat pertama dan kalimat terakhir, yaitu pendidikan utama bagi anak yaitu pendidikan berkarakter, dan jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah kalimat, menurut Wianto. Dan menurut Marlina, Sumarti, dan Sunarti, paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paragraf ineratif yaitu paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di tengah paragraf.
Contoh paragraf ineratif. Buahnya bulat seperti bola, kulit buahnya keras seperti batu. Inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Jika diseduh dengan air, rasanya mirip minuman bersoda rasa kola. Berdasarkan teks tersebut, terlihat yang menunjukkan bahwa paragraf tersebut benar paragraf ineratif adalah pada kalimat tengah paragraf, yaitu inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. B. Jenis paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf narasi. Narasi adalah jenis karangan yang isinya mengisahkan kehidupan seseorang menurut Sriani Sutama dan Darmayanti, dan menurut Yusi Rosdiana dan kawan-kawan dalam Zuzella Siregar, Rahmatullah, dan Wardani P. Wacana narasi merupakan salah satu jenis wacana yang berisi cerita. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narasi adalah wacana yang menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi dalam satu kesatuan waktu dengan mementingkan urutan kronologis. Contoh paragraf narasi berjudul Elsa mencari kayu bakar di hutan. Di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa, ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Berdasarkan teks tersebut, tokoh yang bernama Elsa pergi ke hutan pada pagi hari bersama kakek. Karena itu pengalaman pertamanya, ia merasa sangat takut. Dari cerita tersebut menunjukkan urutan peristiwa tokoh dengan urutan kronologis di dalamnya yang menjadikan ciri paragraf tersebut adalah paragraf narasi. 2. Paragraf deskripsi. Tulisan deskripsi adalah suatu bentuk tulisan atau karangan yang hidup dan berpengaruh menurut Sriani dan Darmayanti. Maka dengan penguasaan keterampilan menulis, seseorang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan yang dimilikinya melalui berbagai bentuk karangan terhadap orang lain. Contoh paragraf deskripsi. Tempe adalah makanan yang banyak disukai oleh masyarakat. Tempe mempunyai bentuk yang beragam. Tempe bisa dibuat berbagai masakan. Tempe bisa digoreng maupun disayur. Berdasarkan contoh teks tersebut, yang dideskripsikan adalah tempe. 3. Paragraf eksposisi. Melalui tulisan eksposisi, seseorang bisa menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga menambah pengetahuan pembaca. Tujuan karangan eksposisi adalah memberi informasi dan tambahan pengetahuan bagi pembaca. Contoh paragraf eksposisi. Seorang ayah dalam rumah tangga adalah ibarat nahkoda di dalam kapal pesiar. Ayah adalah manusia yang bertanggung jawab penuh atas keluarga yang dipimpinnya. Sama halnya dengan nahkoda, bila nahkoda tersebut ingin pergi ke timur, maka semua penumpangnya akan pergi ke timur. Bila nahkoda itu tersesat, maka penumpangnya juga akan tersesat. Begitulah peran seorang ayah di dalam keluarga. Berdasarkan teks tersebut, menjelaskan atau memberi informasi tentang peran seorang ayah di dalam keluarga. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengandung argumen atau pendapat, data, dan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Darmayanti 2014. Contoh paragraf argumentasi. Jumlah yang diakibatkan dari kecelakaan di jalan raya tahun ini meningkat, bahkan lebih parah dari 4 tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh kepolisian, tahun kemarin jumlah kasus kecelakaan mencapai 4.400 kasus, dibandingkan dengan tahun ini yang telah mencapai 5.000 kasus pada H+3 Lebaran, sehingga sudah dapat dipastikan akan semakin bertambah. Dari 5.000 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Meningkatnya angka kecelakaan ini disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor.
Berdasarkan teks tersebut memberi informasi berupa pendapat dengan data yang dilaporkan. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi menurut Keraf dalam Astarina adalah suatu bentuk wacana yang merupakan penyimpangan dari argumentasi dan khusus berusaha mempengaruhi orang lain atau pembaca, agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuasi, walaupun yang dipersuasi sebenarnya tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan itu. Contoh paragraf persuasi. Saat ini banyak dari guru dan orang tua murid yang kurang sabar dalam mendidik peserta didiknya. Dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan, seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Berdasarkan teks tersebut memberi ajakan untuk mempengaruhi orang lain agar mendidik anak dengan penuh kesabaran. C. Jenis paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf dalam karangan tertentu yang berfungsi membuka atau mengawali pembahasan dalam karangan tersebut, menurut Purwaningsih 2018. Contoh paragraf pembuka. Semua anak yang hidup di Sintesa sangat rajin menulis artikel. Anak Sintesa tahu dengan menulis, maka mereka dipaksa untuk membaca banyak karangan, karena tulisan tidak akan hadir bila tanpa membaca. Dengan begitu, mereka akan banyak ilmu dan banyak pengetahuan. Berdasarkan teks tersebut, memberi informasi awal berupa apa atau siapa yang akan dibicarakan di dalam teks tersebut. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung yaitu paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup, yang jumlahnya tidak tertentu, atau paragraf pengembang karena fungsinya mengembangkan gagasan dalam pembahasan persoalan dalam karangan itu, menurut Purwaningsih 2018. Contoh paragraf penghubung. Meskipun anak Sintesa rajin menulis, tapi mereka tidak lupakan ibadah mereka masing-masing. Tujuan mereka menulis adalah agar bisa menjadikan sebuah tulisan tersebut sebagai penghasilan sampingan. Dengan begitu, setelah belajar 1 tahun di Sintesa, mereka punya penghasilan sendiri, meskipun cuma untuk memenuhi uang jajan mereka sendiri. Tapi banyak di antara anak Sintesa berkeinginan kuat untuk membesarkan jati diri mereka di tempat itu dengan cara mengembangkan dan belajar bisnis yang giat, lalu dipadukan dengan ahli menulis mereka, dan mereka akan menjadi pebisnis yang hebat. Berdasarkan teks tersebut jelas menunjukkan paragraf penghubung, karena paragraf tersebut terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf penutup. Begitupun paragraf penutup, sepanjang apapun karangan yang dibuat, paragraf yang berfungsi menutup atau mengakhiri pembahasan dalam karangan tersebut hanya satu saja, menurut Purwaningsih 2018. Contoh paragraf penutup. Semua hal itu tidak akan didapat oleh anak Sintesa jika dalam proses belajar mereka bermalas-malasan. Oleh karena itu, para anak Sintesa harus lebih giat dan rajin lagi untuk melakukan segala tugas yang diberikan dari guru mereka. Berdasarkan teks tersebut menunjukkan paragraf penutup, karena berisi penyelesaian dari apa yang dijelaskan paragraf sebelumnya. Penalaran paragraf. A. Penalaran induktif. 1. Generalisasi. Generalisasi merupakan penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang teramati menurut Sumartini 2015. Contoh generalisasi. Bunga melati terlihat cantik dan baunya harum. Bunga anggrek bunga yang cantik dan baunya harum.
Generalisasi, semua bunga cantik berbau harum. Pernyataannya, semua bunga cantik berbau harum hanya memiliki tingkat kebenaran yang masih mungkin, karena kebenarannya juga belum diselidiki. Contoh kesalahannya yaitu bunga bangkai juga cantik, namun baunya tidak harum. Jenis-jenis generalisasi. Generalisasi tanpa loncatan adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi atas dasar penyimpulan yang telah diselidiki. Contohnya adalah data tilang kepolisian. Selanjutnya, generalisasi dengan loncatan induktif adalah generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki, diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki. Contohnya, hampir seluruh partai mendapat pendapatan dari hasil korupsi. 2. Analogi. Analogi yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data atau proses. Dalam Sumartini 2015. Contoh analogi. Jangan kita seperti katak dalam tempurung yang kita merasa hebat dalam wilayah kita sendiri, namun sebenarnya kita belumlah apa-apa karena masih banyak yang belum kita ketahui di luar sana. 2 macam analogi. Analogi induktif. Analogi induktif adalah analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipil yang berbeda pada dua fenomena. Selanjutnya, ditarik kesimpulan bahwa apa yang terdapat pada fenomena pertama terdapat pula pada fenomena kedua. Menurut Mundry dalam Rahman dan Ma'arif 2014. Contoh analogi induktif. Timnas Indonesia lolos dalam semifinal Piala Asia. Dengan demikian, Timnas Indonesia akan masuk Piala Dunia di tahun mendatang dengan berlatih setiap hari. Analogi deklaratif. Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Menurut Mundry dalam Rahman dan Ma'arif 2014. Contoh analogi deklaratif. Deklaratif untuk penyelenggara negara yang baik diperlukan sinergitas antara kepala negara dengan warga negaranya. Sebagaimana manusia, untuk mewujudkan perbuatan yang benar, diperlukan sinergitas antara akal dan hati. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat adalah penalaran yang didapat dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Sebab akibat, Randi malas belajar sehingga menjadikan ia tinggal kelas. Akibat sebab, Sony sedih karena saat ujian ia tidak belajar. Akibat-akibat, guru bahasa Indonesia tidak berangkat ke sekolah sehingga nanti pelajaran akan kosong. B. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut Pesce dalam Surmarmo 1987. Contoh penalaran deduktif. Premis 1. Jika langit mendung, maka jemuran tidak kering. Premis 2. Sekarang jemuran tidak kering. Konklusinya, maka langit mendung. Jenis-jenis penalaran deduktif. Silogisme. Penalaran silogistik atau silogisme memuat dua premis atau pernyataan yang harus kita asumsikan benar ditambah suatu konklusi. Rumus menentukan kesimpulan sebagai berikut. Premis umum semua A sama dengan B. Premis khusus C sama dengan A. Konklusi C sama dengan B. Contoh premis umum semua hewan yang berkaki 4 berkembang biak dengan melahirkan. Premis khusus kucing berkaki 4. Konklusinya kucing tentu berkembang biak dengan melahirkan. Entimen adalah silogisme yang dipersingkat hanya terdiri dari premis khusus dan simpulan. Contoh entimen, silogisme kategorial,
premis umum, semua guru A adalah lulusan perguruan tinggi. B. Premis khusus, Ibu Rosi C adalah seorang guru. A. Konklusinya, Ibu Rosi C adalah seorang guru. B. Entimen, Ibu Rosi adalah lulusan perguruan tinggi. Ia seorang guru. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.